pada hari-hari terakhir, Allah akan mencurahkan rohnya atas semua orang. Tua, muda, laki, perempuan. Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua orang yang merindukan. Karena itu barang siapa yang haus, kata Yesus, hendaklah dia minum. Tuhan Yesus curahkan roh atas manusia di bumi. Biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Dengan hatimu, karena ada pemulihan di negeri. Kami percaya Tuhan, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Kami percaya Tuhan, Kau akan curahkan roh-Mu Tuhan, akan curahkan kuasa-Mu Tuhan. Percaya revival akan terjadi, kebangunan rohani akan terjadi. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Yang
bekerja kebun-Mu. Nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang, Dia pahlawan, ambil bersinar, surga kebenaran akan suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion ke Dia datang, Dia datang, Dia pahlawan, ambil bersinar. Persiapkan Tuhan di umat yang ada. Ini tahun Yobel, dari bukit bersama Desogalah Jehovah. Desogalah Jehovah, 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 Desogalah Jehovah. Sekali lagi Desogalah Jehovah, Desogalah Jehovah, Desogalah Jehovah, Desogalah Jehovah. He comes riding on the clouds, shining like the sun, as the trumpet sounds. Hear your voice, hear our jubilee. Out of Zion's hill, salvation. Now behold, behold, He comes riding on the clouds, shining like the sun, as the trumpets call. I hear your voice, I hear our jubilee. Out of Zion hill, salvation. Dia datang, Dia pahlawan, ambil bersinar. Terima kasih Tuhan, kebenaran akan suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion yang telah ada. Yang telah ada, yang ada, yang hadapan. Yang telah ada, yang ada, yang dan sekali lagi yang telah ada. Yang telah ada, yang ada, dan yang telah ada. Yang telah ada, yang akan datang. Langsung sudah haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami siap Tuhan untuk kedatangan-Mu Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama siapkan hati kita. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, di rumah kita masing-masing, tempat kita masing-masing. Roh Kudus ingin menjamah Engkau pada hari ini. Mari kita buka hati kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Datanglah Roh Kudus. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama buka hati kita. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Jamah kami sekarang Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan sungguh-sungguh mari kita sama-sama nyanyikan.
setia. Kami minta Tuhan setia. Kau janjikan menembus, Roh Kudus beri kuasa, urapan turun sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu, terjadi. Waktu hadirat-Mu turun dan menjamah setiap kami, dimanapun kami berada. Di rumah, bahkan sedang ada di ranjang rumah sakit sekalipun. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi saat ini, sekarang ini. Lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Bahkan berdosa diampuni dengan bertobat. Seisi rumahmu diselamatkan. Dan pada akhir zaman waktu sangkakala berbunyi, kita terangkat di surga. Nama kami tertulis di kitab kehidupan dalam berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Seperti yang kita tahu, visi Tuhan untuk gereja GBI Gatsu tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kalau saudara hafal ayat emas kita di Yesaya 43 ayat 18-21, itu berbicara tentang melupakan terdahulu dan tidak memperhatikan yang purbakala. Sedangkan kalau saudara baca Mazmur 77 ayat 12, justru pemazmur mengajak kita untuk mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Jadi, apakah firman Tuhan kontradiksi satu dengan yang lain? Tentu tidak. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan melupakan yang terdahulu dan mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Mari kita membahas tentang hal-hal yang harus dilupakan. Dalam Yesaya 43 ayat 21, tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Babel adalah karena mereka umat pilihan Tuhan dan ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuran namanya. Demikian juga di tahun yang baru ini, Tuhan akan menolong saudara dan saya dengan paradigma atau cara-cara yang baru dari segala masalah dan penderitaan, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, pelayanan, usaha, dan sebagainya. Bagian kita sebagai umatnya adalah tidak mengkotak-kotakan Tuhan. Cara Tuhan menolong kita di masa lalu bisa saja berbeda dengan cara Tuhan menolong kita di hari ini. Hal-hal yang terdahulu walaupun hebat
selama itu menghalangi kita untuk menerima yang baru, hendaknya jangan dijadikan pusat perhatian. Segala keberhasilan di masa lalu jangan diingat-ingat lagi, karena Tuhan masih memiliki hal-hal yang baru dan yang lebih besar bagi kita di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, tentang hal-hal yang harus diingat. Pertama, kita perlu mengingat kasih dan kuasa-Nya. Mazmur 77 ayat 12-13 berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Belajar dari pemazmur dalam kondisi kesusahan dan penuh penderitaan, dia mengingat-ingat kasih dan perbuatan Tuhan. Apa hasilnya? Harapan pemazmur kembali bangkit. Penderitaan berubah menjadi pengharapan kepada Allah yang hidup. Dia mengakui bahwa Tuhan itu sangat besar dan berkuasa. Percaya bahwa perjanjiannya tetap turun-temurun dan yakin Tuhan akan melepaskan umat-Nya dari penderitaan seperti yang terjadi di zaman Musa dan Harun. Dan pada akhirnya pemazmur sampai pada kesimpulan di dalam Mazmur 77 ayatnya yang ke-14. "Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami?" Saudara, dalam hidup ini terkadang Tuhan juga izinkan kita mengalami penderitaan yang berat. Baik masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, dan akibatnya kita malah melakukan kekeliruan, yakni mempertanyakan kasih Tuhan. Masalah dan penderitaan boleh datang, tetapi biarlah kita tetap mengingat-ingat kasih dan kuasa-Nya. Karena Tuhan yang menolong saudara di masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saudara di tahun ini dengan cara dan pola yang baru. Kedua, kita perlu mengingat kasih setia dan kebaikan-Nya. Mazmur 103 ayatnya yang kedua, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya." Orang percaya kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang sangat berat, dan seringkali seperti pemazmur juga mempertanyakan kasih Tuhan. Namun, jika kita terus berfokus kepada penderitaan, maka kita akan kehilangan sukacita dan iman kita akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, hendaklah kita tetap berseru kepada Tuhan, sambil terus mengingat kasih setia dan kebaikan yang Tuhan perbuat untuk kita di masa yang lalu. Pengalaman masa lalu itu akan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam penderitaan. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita, dan gembala yang baik yang memelihara seluruh kehidupan kita, bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman. Di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang baru. Bagian kita adalah mengingat akan kuasa, kasih setia, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Hanya pada Tuhan sajalah pengharapan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Salam miracle. Yesus adalah masternya miracle. Yesus dilahirkan, bahkan dikandung, melayani, mati, bangkit, naik ke surga, penuh miracle-nya. Bahkan puncak miracle dia akan datang kembali di awan-awan menyebut kita, murid yang jadi mempelainya, di awan-awan namanya rapture, pengangkatan. Sementara menunggu hari yang bahagia itu, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Sementara menunggu hari sangkakala dibunyikan, mari kita belajar untuk menerima dan jadi alat miracle-nya. Great miracle terbesar, mukjizat terbesar bukan orang lumpuh berjalan, buta melihat, bahkan bukan mati dibangkitkan, tapi hidup saudara dan saya diubahkan. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar bersama dari Injil Lukas
pasal yang ke-9 mulai ayat yang ke-51. Topiknya adalah Yesus dan orang Samaria. Saya beri tema membalas kebencian dengan kasih. Benci dibalas kasih. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca natnya bersama-sama. Ayat 51, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Yesus dilahirkan di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret, pelayanannya di Galilea, dan saat dia mau diangkat ke surga dari Yerusalem, maka dia menuju ke Yerusalem karena semua nabi-nabi Tuhan hampir pusatnya di Yerusalem. Ini powerfulnya. Ayat 52, Yesus mengirim beberapa utusan untuk mendahului dia. Mereka pergi ke desa di Samaria. Dan apa yang terjadi? Di Samaria dia menyiapkan sesuatu, tetapi orang Samaria menolak dia. Sehingga ada murid Yesus yang bernama Yakobus dan Yohanes, merupakan murid inti dari Tuhan Yesus, yaitu Yakobus, Yohanes dan Petrus. Yang ini yang Yakobus dan Yohanes. Guru, apakah perlu aku berdoa supaya dikirim nuklir dari langit? Bukan nuklir, api, hukuman api. Kalau zaman dahulu api turun dari langit, sekarang nuklir turun untuk menghajar Samaria. Bayangkan, level murid Yesus yang inti, Yakobus dan Yohanes, karena ada pahit sama orang Samaria, untung masih minta izin kepada Yesus. Bolehkah kami berdoa supaya nuklir turun? Kenapa seseorang bisa mengancam orang lain dengan akan mengirimkan nuklir atau mungkin bom atom? Karena dia punya banyak nuklir. Kenapa murid-murid Yesus akan berdoa minta izin menurunkan hujan api untuk menghukum Samaria? Karena ada hubungan yang tidak baik antara Israel dan Samaria. Sebenarnya Samaria itu juga 10 suku yang di utara. Sedang Israel 2 suku yang di selatan. Apa yang menarik, 2 suku di utara itu melencengnya terlalu jauh. Membuat penyembahan tersendiri, membangun patung penyembahan berhala sehingga diizinkan diduduki oleh Asyur, sekarang Syria. Lalu mereka ditawan ke Asyur, lalu nikah sama orang Asyur, sehingga penduduk Samaria ini bukan asli lagi Israel, tapi campuran, dan ini dinamakan warga kelas 2. Jadi orang Yahudi memandang orang Samaria warga kelas 2. Orang Samaria memandang orang Yahudi juga, yuk kaya banget sih, juga nggak respect. Terbukti sewaktu Yesus ketemu perempuan Samaria di perigi Yakub, Yesus berkata, aku minta minum, padahal dia hanya mencobai. Kan nggak mungkin Yesus minta minum, toh bisa ambil sendiri. Menunjukkan Yesus juga memerlukan bantuan wanita Samaria. Dan wanita Samaria berkata, kamu kan Yahudi, saya Samaria. Kenapa minta sama saya? Loh, sah dong aku minta. Dan akhirnya orang Samaria itu bertobat dan diselamatkan dan menyelamatkan banyak orang Samaria. Tetapi respon Yakobus dan Yohanes melihat latar belakang kebencian orang Samaria ke Israel dan sebaliknya, waktu melihat persiapan Yesus menuju ke Yerusalem, melewati Samaria ditolak, langsung tanpa babi buba, Tuhan izinkan aku berdoa minta
nuklir, hukuman api dari langit menghajar Samaria. Bukankah hari-hari ini terkadang kalau kita punya, mohon maaf, teman-teman yang banyak, atau mungkin senjata sesuatu yang banyak dalam tanda petik, lalu kita sok gaya, sok action. Apa yang terjadi hari-hari ini, negara tertentu menyerang negara tertentu hanya karena komunikasi yang tidak selesai dengan bagus. Israel tidak perlu menyerang Samaria atau sebaliknya toh, kalau mereka membalas yang namanya tema hari ini, kebencian dengan kasih. Dan apa yang dasar nasihat Yesus? Yesus berkata, mari kita lewat desa yang lain. Harusnya gemes kan kita, nggak sopan banget kamu. Memang kamu siapa? Siapa kamu? Yesus berkata, kita lewat desa yang lain. Yesus tidak perpanjangkan emosinya Yohanes dan Yakobus untuk meminta api turun dari langit menghajar Samaria. Kalau zaman now, meminta nuklir menghajar kota itu, negara itu, sehingga terjadi apa yang dikehendaki oleh seseorang dan pemimpin tertentu. Saya nggak mencoba memihak kepada siapapun dan membela siapapun. Saya bukan siapa-siapa dan saya juga tidak bisa apa-apa. Tapi saya memberikan inspirasi dari firman ini. Yesus dan orang Samaria adalah balaslah kebencian dengan kasih. Kebencian dibalas dengan kebencian, bubar. Tetapi kebencian dibalas dengan kasih. Mohon maaf, orang yang paling jahat sekalipun, orang yang paling miring, bahkan gila, kalau diberi kasih nggak mungkin nolak. Dan Yesus memberi contoh sangat powerful. Berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Karena itu di dalam Alkitab, tinju itu nggak disarankan. Walaupun ada ayat, aku bukan sembarang meninju, bukan berarti mengizinkan pertandingan tinju. Karena Yesus berkata, berdoalah buat orang yang meninju kamu. Kan gawat. Kalau petinju terus versi Alkitab, ditinju berdoa, selesailah dia. Kenapa suami istri ada KDRT? Karena salah satunya melawan. Melawan dan melawan. Yang jadi korban anak-anak. Kalau sekarang negara dengan negara saling melawan, rakyat jadi korban. Inspirasi yang kita dapat dari Yesus adalah Samaria pahit dan benci sama Israel. Juga sebaliknya Israel menganggap Samaria bercampur dengan negeri lain dan tidak taat kepada Tuhan. Padahal juga tidak sama-sama baik. Tetapi Yesus memberikan teladan, kita lewat desa lain. Pada kisah Injil yang lain kita menerima, ada 10 orang kusta. Datang jauh-jauh dari Yesus berkata, maukah engkau menyembuhkan kami, membuat kami tahir? Yesus berkata, mau. Tentu tanpa mendekati orang Samaria itu. Karena kalau orang, sekali lagi, tanpa mendekati 10 orang kusta itu, karena menurut budaya tradisi Yahudi waktu itu, kalau orang kusta tidak boleh mendekat kepada orang normal. Dia harus menjauh dan berkata, najis, najis. Jadi kemungkinan sembuhnya kecil. Mereka berteriak, Guru, Yesus maukah engkau membuat kami tahir? Yesus mau. Dan Yesus berkata, pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam. Mungkin sebagian berkata, mbok ya ditumpangi tangan kek, ditiup-tiup kek, diangkat tangan kek, dan kek yang lainnya lah. Tapi Yesus berkata simple, tunjukkan dirimu ke imam. Zaman tradisi waktu itu, yang menyatakan seorang sembuh dari kusta atau tidak bukan dokter, bukan tabib, tapi imam. Maka mereka sah kalau pergi menundukkan diri ke imam. Di perjalanan, 10-nya sembuh.
itu mukjizat yang dahsyat. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Allah bekerja. Hari-hari ini kalau Allah turut bekerja, nggak ada yang sukar, nggak ada yang mustahil. 10-10-nya sembuh. Hanya satu yang balik kepada Yesus dan bersyukur. Tersungkur dan berkata thank you, give thanks. Dan ternyata orang itu orang Samaria. Ternyata ujungnya Yesus banyak bersentuhan dengan Samaria. Sewaktu Yesus berikan perumpamaan, ada orang yang dirampok di jalanan Yeriko. Ada imam Lewi lewat. Ada ahli Taurat lewat. Semuanya cuek aja, biarin. Tetapi datanglah orang Samaria yang baik hati. Menolong yang luka itu, membiayainya ke losmen atau ke tempat penginapan, membayarinya sampai sembuh. Sehingga ada banyak yayasan orang Samaria yang baik hati, Samaritan. Bukan hanya itu, Yesus juga pernah mendatangi sumur Yakub sendirian. Waktu siang hari dan pasca makan siang. Murid-muridnya mencari makan dan Yesus bertemu perempuan Samaria itu. Di Yohanes pasal 4. Perempuan Samaria berkata, kamu kan orang Yahudi. Iya, nggak apa-apa, aku minta minum. Sementara mengambilkan minum, Yesus berkata, kalau kamu minum dari air ini, kau akan haus lagi. Tapi kalau kau minum air yang daripadaku, kau tidak akan haus. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, panggil suamimu. Tuan, guru, aku tidak punya suami. Tepat katamu. Ada 4 suamimu dan itu bukan suamimu semuanya. Ada 4, 5, dan seterusnya. Dari 1 suami, 2 suami, 3 suami, 4 suami, dan seterusnya. Dia nggak pernah puas. Tepat katamu. Dan perempuan itu kaget, kok kamu tahu? Maka perempuan itu bertobat. Dipulihkan, diperbarui, dan dia memberitakan kabar baik kepada orang Samaria lainnya. Sehingga orang Samaria berbondong-bondong datang kepada Yesus, dan Yesus disuruh tinggal beberapa lama di Samaria. Di Lukas 9, Yesus ditolak. Di Lukas 9, hampir Yakobus dan Yohanes meminta api dari langit menghukum Samaria. Yesus berkata, kita lewat desa yang lain. Ternyata ujungnya Yesus tetap mengasihi Samaria. Hari-hari ini siapa yang mengasihi saudara dan saya? Bisa saja orang tua, keluarga dekat, bos. Bisa juga tetangga, bisa juga tetangga rumah, tetangga negara, tetangga bisnis. Bisa terjadi. Tetapi respon kita ikuti teladan Yesus. Balaslah kebencian dengan kasih. Kasih mengubah segalanya. Kasih menutup banyak dosa. Mari kita saling mengasihi, saling memberi, saling mengampuni. Ajarilah kami ini, saling mengasihi. Ajarilah kami ini, saling mengampuni. Ajar kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Karakter Bapa Surgawi adalah kasih. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu Allah cinta dunia, mengasihi dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal.
Yesus juga melakukannya karena kasih. Kalau bukan kasih, lautan kan kering. Musim boleh berganti, bencana alam, pandemi silih berganti, tanda akhir zaman. Tapi kasih Tuhan tetap abadi. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Kasih lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Kasih lebih tinggi dari cakrawala. Bapak Ibu Saudara, mari kita inventarisir, kita buat list datanya. Sebenarnya kalau ada orang membenci kita itu bukan otomatis orang membenci kita, enggak. Contohlah sederhana. Tidak mungkin saya pergi ke pasar, belum pernah ketemu orang itu berkata, saya benci Bapak, enggak mungkin. Yang kemungkinan membenci itu orang di sekitar kita, dekat kita. Tidak mungkin, mohon maaf, Afrika Selatan membenci Alaska, enggak ada hubungannya. Atau sebaliknya Alaska membenci Peru atau Argentina, enggak ada hubungannya. Yang bertetanggaan yang kadang-kadang bisa benci. Tapi kalau dibalas dengan kasih, jadi berbeda. Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus adalah Allah yang penuh kasih. Karena begitu besar kasih, coba saya ganti. Karena begitu besar murka, habis kita. Sobat Miracle, buah roh ada 9. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, sabar, murah, dan baik, serta bersifat setia, lemah lembut juga penguasaan diri. Itu 9 buah roh dalam anak Tuhan. Tapi kalau diperes satu, kasih. Balaslah kebencian dengan kasih. Iri hati dengan kasih. Memang tanda akhir zaman, kasih menjadi dingin. Itu orang luar. Anda orang percaya, balas dengan kasih. Ada banyak kisah rumah ibadah dilempari dengan kotoran, dibalas dengan kasih. Yang melempar itu akhirnya percaya Tuhan. Bahkan kita mendengar ada 5 misionaris pergi ke Ekuador, memberitakan Injil ke suku di Ekuador. Mereka datang dan dibunuh 5 pria, 5 suami itu. Tidak lama kemudian para istrinya datang lagi, membagi berkat, membagi bahan-bahan makanan, keperluan kesehatan. Dan mereka bertanya, kalian siapa? Kami istri-istri yang suaminya kalian bunuh. Suku di Ekuador itu bertobat, seluruh isi suku itu, karena kasih. Sekarang suami istri aja bisa perang, apalagi antar negara. Anak orang tua bisa, menantu mertua apalagi. Solusi yang terakhir, Anda yang waras, Anda yang sadar, Anda yang mengerti firman, balas dengan kasih. Berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Seperti engkau menaruh bara api di atas kepalanya.
Yesus di kayu salib tidak berkata, terkutuklah orang yang menyalibkan saya. Tidak. Yesus di kayu salib berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wah, itu doa tingkat super tinggi. Sobat Miracle, sebagai closing daripada tema Yesus dan orang Samaria dalam konteks balaslah kejahatan, balaslah kebencian dengan kasih. Mari kita artikan definisi kasih dengan lagu ini. Kasih pasti lemah lembut. Kalau Presiden Rusia bisa lemah lembut kepada Presiden Ukraina, mohon maaf siapapun presidennya, atau sebaliknya, beda ceritanya. Kalau mertua dan menantu ada kasih, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Bukannya lemah lembut memaafkan. Oke lah. Cenglilah. Jangan boceng, enggak. Cenglilah. Oke lah. Memaafkan. Kasih pasti murah hati. Murah hati. Lemah lembut. Memaafkan, murah hati. Kasihmu, kasihmu Tuhan. Tidak mudah Pak, memang nggak mudah. Tapi Anda bisa belajar. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Jangan menuntut kasih. Selalu setiap saya melayani konseling pranikah, kamu jangan nuntut kasih dari pasanganmu. Bagikan kasih. Suami bagikan kasih, istri bagikan kasih, sama-sama kebagi. Sama-sama happy. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni. Terus ampuni. Udahlah ampuni. Ampuni negara tetanggamu yang salah paham, paham salah. Waktu Anda berkata, ajarilah kami saling mengasihi, saling mengampuni, maka terjadilah kasih yang sempurna. Ada iman, harap, dan kasih yang terbesar adalah kasih. Dan Anda tahu, akhirnya di kisah 1:8 sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria. Samaria tetap di hati Yesus waktu Yesus naik ke surga. Yerusalem bicara kota atau keluarga kita. Yudea bicara provinsi kita, provinsi Yudea. Samaria bicara negara. Dan sampai ujung bumi, sebelum ujung bumi ke Samaria. Pastikan Anda mengasihi Samariamu. Apakah dia mertuamu? Apakah dia menantumu? Apakah dia tetanggamu? Apakah dia negara tetanggamu sebelah? Sudahlah. Kasih mengatasi segalanya. Mari kita bertobat dari dosa kita. Kita berdamai dengan pencipta kita dengan bertobat menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kita. Kita menerima kasih Bapa, kasih Yesus, dan kita mengasihi Dia. Sehingga kita dan seisi rumah kita diselamatkan. Kasih, kasih, dan kasih. Hukum terutama dan yang utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Seharusnya juga, mohon maaf, sanksi-sanksi yang memberatkan rakyat banyak juga jangan. Tapi itu bukan urusan kita, tapi urusan kita. Nggak layak suami beri sanksi kepada istri dan sebaliknya. Mertua beri sanksi kepada menantu dan sebaliknya. Jangan. Balaslah kebencian bukan dengan sanksi, bukan dengan bombardir api dari langit, tapi dengan kasih, kasih, dan kasih. Mari kita berdoa. Dari kisah Yesus dengan orang Samaria, balaslah kebencian dengan kasih, kami menyadari kami bukan orang yang sempurna. Saat kami membalas kebencian dengan kebencian, bahkan dengan murka, ampuni kami. Mulai hari ini kami mau, karena Bapa Surgawi lebih dahulu mengasihi kami. Yesus mengasihi kami,
dengan memberikan nyawanya bagi tebusan hidup kami. Dan kami siap untuk bertobat dari dosa kami, menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami dan seisi rumah kami penuh kasih. Dipulihkan, disembuhkan, diperbarui. Tentu kami berdoa, negara dan negara, antar tetangga negara yang sedang tidak ada kasih, akan menerima kasih dari surga dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Engkau, kita semua boleh menjadi alat yang penuh kasih dan membagikan kasih sehingga bumi ini penuh dengan kasih yang abadi dari Kristus. Amin. Sampai jumpa di program Merdeka Service yang akan datang dengan hidup yang lebih penuh kasih. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
salahnya. Ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab.